اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الأبرار وصحبهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائركم مبارك يكتب بجاه سيد المرسلين. رب يتم لنا منك بخير النذر برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. معاشر المسلمين الحاضرين والقائمين في رب العالمين رحمكم الله. رؤيا بالخبر عن سيد البشر وشفيع الأمة يوم البشر أسرى بالهدم والأدب ومن الأكريم والشام وإمام بلد الحرام سيدنا محمد محمد علي بن أبي طالب بن ياسين بن أبي بكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه فلا يتكلمن أحدكم فلا يتكلم فلا يذكر اتبعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له من الذل وكبروا تكبيرا. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawmul azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harama 'alaikum fihi siyam. Fahuwa yawma tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzamu wa tubu ilallah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Wasiat dan takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat sehat yang kadang lupa kita syukuri. Nikmat yang baru terasa kalau kita sudah sakit. Bisa kita semua bayangkan. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring sakit. Ada yang harus cuci darah, ada yang hanya bisa terbaring. Sehingga sangat layak kita bersyukur kalau saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat. Sekali lagi bersyukurlah sebelum nikmat tersebut menjadi azab. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz tanazza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kebahagiaan lebaran karena sakit, atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, ataupun di tengah perkerinduannya untuk bisa berkumpul tetapi tidak bisa pulang mudik karena satu dan lain hal, sehingga tidak bisa merasakan momen kebahagiaan lebaran bersama keluarga, bersama orang tua, bersama ibu, bersama sanak saudara yang lain. Momen-momen yang penuh haru, penuh kebahagiaan sekaligus membahagiakan. Kita doakan semoga sanak saudara kita yang jauh di sana Allah beri kesehatan, kebaikan, keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik. Karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang kita lakukan atau semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Hasan. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bayangkanlah wajah-wajah mereka. Bayangkanlah kasih sayang mereka sedari kita kecil hingga dewasa. Bayangkanlah bagaimana kasih mereka dahulu kepada kita, yang mungkin air mata kita mengalir tak terasa karena rindu kita kepada mereka.
bukan harta, bukan jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anak kita. Namun untai doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nantikan di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Rabbana ighfir lana wal walidaina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Orang-orang yang beriman, yang menjalankan puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersuka cita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbika nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, hari kiamat, berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah 22-23. Pada hari itu pula para malaikat bergembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang disediakan. Atas sebuah kesabaran mereka menahan hawa nafsu, makan, minum dan maksiat lain di bulan Ramadan. Serta mereka juga sabar menjalankan ibadah dan ibadah malam hari dan ibadah lainnya. Sehingga atas kesabaran mereka dikatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat berkata, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kamu. Karena kesabaranmu, itulah sebaik-baik tempatnya kesudahan surga. Quran surat Ar-Ra'd 24. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang Allah janjikan ini. Semoga kita semua Allah jadikan insan-insan yang senantiasa dalam ketakwaan kepadanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Disampaikan juga, selain kelompok yang melakukan kewajiban Ramadan dengan baik, tapi juga ada kelompok yang kedua. Yaitu adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Tapi juga ada kelompok yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran surat Ar-Ra'd 40. Perlu diketahui pula bahwa meninggalkan puasa Ramadan termasuk dosa yang amat berbahaya. Karena puasa Ramadan adalah puasa wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Para ulama mengatakan bahwa dosa meninggalkan salah satu rukun Islam lebih besar dari dosa besar lainnya. Demikian disampaikan, dijelaskan dalam Syekh Muhammad bin Shalih.
Abu Umamah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawa aku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkanmu. Maka aku pun menaikinya, sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Aku lalu bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di tumit mereka, seperti saat kita menguliti kambing, di mana kaki di atas, kepala di bawah. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalir darah. Kemudian Abu Umamah bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Lihatlah siksaan bagi orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja dalam hadis ini. Maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak pernah berpuasa sama sekali? Renungkanlah hal ini. Jangan sampai kita nanti menjadi salah satu dari manusia yang menyesal, yang sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 27, Allah berfirman, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Dan juga pada surah Al-Ahzab ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul-Nya. Pada Quran surat Fatir ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan khairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazirin fazuku fama lizzalimin min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Di sini Allah sudah sampaikan, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Jadi saat ini kita sedang Allah panjangkan umur kita untuk berpikir, merenung, untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Kalau kita masih tidak mau mengerjakan kebaikan, tidak mau beramal soleh, tidak mau puasa, tidak mau sholat, berarti kita memang tidak mau berpikir. Maka bersiaplah dengan azab yang Allah ancamkan dalam Quran surat Fatir tersebut. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Penyesalan itu Allah kemukakan juga dalam surat Ibrahim ayat 44. Ya Tuhan kami, beri kami kesempatan kembali ke dunia walau sesaat. Niscaya kami akan memenuhi panggilan-Mu dan mengikuti perintah Rasul-Mu. Kalimat ini diucapkan oleh orang-orang yang semasa hidupnya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka sebenarnya mereka mengetahui, namun mereka enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada mereka, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan sedikit pun. Surat Al-Ra'd ayat 34. Tidak ada penyesalan terbesar dalam hidup orang kafir kecuali saat sakaratul maut.
Ia minta kepada Allah Ta'ala agar diberi kesempatan untuk hidup karena ingin beramal soleh. Sayangnya, penyesalan tersebut hanyalah percuma, sebab di dunia sudah berakhir. Tidak ada lagi tempat beramal, dan akhirat bukanlah tempat beramal, melainkan menuai apa-apa yang sudah diamalkan selama di dunia. Beruntunglah kita yang masih hidup. Bocoran informasi ini, semoga setelah ini kita senantiasa memanfaatkan sebaik mungkin hidup di dunia untuk semakin takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sudah kita dengar tadi kedahsyatan ancaman atas orang-orang yang menyepelekan perintah Allah. Maka di hari Idul Fitri ini bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena Allah masih menghidupkan kita pada hari ini, sehingga masih ada waktu untuk bertobat. Bisa dibayangkan kalau kemarin kita meninggal dalam kondisi tidak berpuasa, dalam kondisi melanggar perintah Allah, dalam kondisi menyepelekan perintah Allah, tinggallah yang ada hanyalah penyesalan selama-lamanya. Penyesalan tiada akhir dan dengan siksa yang tiada hentinya walaupun sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan khairu hal yazuku azab. Innallaha kana azizan hakima. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah sampaikan, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Berarti siksaan yang tidak ada hentinya walaupun sesaat. Penderitaan di dunia pasti ada akhirnya, tapi siksaan akhirat kekal selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari perkara tersebut. Mari lakukan taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Bersegeralah, karena tidak tahu kapan sakaratul maut itu menjemput kita. Bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa besok, ataupun bahkan bisa juga hanya beberapa menit ke depan. Mari kita penuhi perintah-perintah Allah sebagai bukti kesungguhan taubat kita. Kita jaga sholat kita. Paling tidak sholat 5 waktu tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh ada yang tidak kita kerjakan sekalipun hanya 1 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Kewajiban sholat 5 waktu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Walaupun ketika ditanya agamanya apa, dia akan menjawab bahwa agamanya adalah Islam. Pada hari kiamat kelak, segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan menghadapi hari perhitungan. Segala amalnya akan dilihat dan ditimbang. Amalan pertama yang akan dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah salat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Meninggalkan salat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dijelaskan di dalam kitab Irsyadu, siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 3 siksaan ketika meninggal. Mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi lapar, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur. Kuburan yang menyempit sehingga tulang belulang rusuk saling bersimpangan.
Ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimpangan di atas bara. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Ashishur Suja Al-Akram. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Hisab yang berat, dibenci Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu diutamakan berjamaah. Sholat berjamaah memiliki nilai 27 derajat lebih daripada sholat sendirian. Oleh karena itu diharapkan lebih mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian saja. Rasulullah SAW bersabda, andaikan orang-orang tahu pahala sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, mereka akan datang sekalipun harus merangkak. Sekalipun harus merangkak. Bayangkan, kalau kita tahu pahala sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, kita akan datang sekalipun harus merangkak. Renungkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumah. Lalu Rasulullah memberikan keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, apa engkau mendengar panggilan sholat? Ia menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Bayangkan, seorang buta pun masih Rasul haruskan untuk sholat berjamaah di masjid. Seorang buta masih harus sholat berjamaah di masjid. Sekali lagi, bagaimana seorang buta pun masih Rasulullah wajibkan untuk sholat di masjid. Bagaimana dengan kita yang dengan fisik sehat, tegap, segar bugar, tidak ada kekurangan? Tentu lebih wajib lagi. Dan mari kita ajak anak-anak kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, jika seorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan dari doa anaknya, namun juga setiap amalan ibadah yang dikerjakan anaknya, orang tua akan dapat pahalanya. Jangan biarkan anak-anak kita tidak mengaji. Jangan biarkan anak-anak kita tidak sholat. Jangan biarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam narkoba dan minuman keras. Dan juga jadi perhatian bagi penjual minuman keras untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda pada hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya, seseorang dikatakan cukuplah berbuat dosa bila menelantarkan orang-orangnya yang menjadi tanggungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan sampai apa yang sudah Allah dan Rasulnya kabarkan dalam Al-Quran dan hadis di atas, baru kita meyakini setelah sakaratul maut menjemput kita. Kita berlindung kepada Allah dari akhir yang jelek dan memohon agar kita nantinya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa immatinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addi ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihi muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'id lahum bi ihsani ila yaumiddin. Wadallana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islami wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din waqzul man khazalal muslimin wa dammir a'da wad-din wa a'li kalimatika ali yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bila balik? Banyak masya Allah. Ya. Dari Ustaz ini sudah lupa Kita kira sama-sama.